Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati, khususnya para sesepuh, para satid dan para takmir masjid Baitul Arqam yang saya hormati. Puji syukur marilah kita selalu sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada malam ini, petang ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semua. Dan kali ini adalah pertemuan saya di masjid ini yang pertama. Kalau masuk ke kampung ini, saya dulu berkali-kali ketika Pak Yai Yazid masih gesang, masih hidup, sering kesini saya dulu ke Yai Yazid, tapi belum pernah masuk ke sini karena saat itu memang tidak pada saatnya sholat. Itu aja. Sholawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu karena diminta oleh Pak Dayat. Karena waktunya siapa? Mestinya waktunya Ustadz Imam Syaukani, Dr. Imam Syaukani. Karena beliau masih dalam kondisi belum sempurna, maka saya suruh menggantikan. Sehingga ini kayak gini ya sudah tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang pas ya minta maaf. Gitu aja. Saya kalau boleh menggunakan sebuah istilah, tiada rotan akar pun jadi. Kalau Pak Imam Syaukani akhwan pun berangkat. Gitu aja. Ibu dan bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, saya juga diminta temanya apa? Terserah sampean Pak. Gitu. Ya saya ingat salah satu di antara di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang tadi sudah saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh firman Allah, kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Ibu dan bapak sekalian, kalau dalam diri manusia, dalam diri kita
ditegaskan oleh Allah bahwa kita ini adalah ciptaan yang terbaik. Dari segi apanya? Ya macam-macamnya. Kalau kita lihat dari segi fisik, semua orang meyakini bahwa kita ini terbaik. Bentuk tubuh kita sangat bagus, bentuk tubuh kita pokoknya sudahlah di atas semua ciptaan Allah yang lainnya, semua makhluk Allah yang lain. Itu dari segi fisik. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, apakah hanya karena itu kemudian Allah menyampaikan bahwa manusia itu ciptaan Allah yang terbaik? Kalau kita telusuri, kita kaji dari segi fisiknya, mungkin satu ketika bahkan lebih berharga fisiknya makhluk Allah yang lain daripada kita, menurut manusia itu sendiri. Contoh Bu ya, kecuali kalau orang yang suka memang yang tidak normal akalnya. Di warung-warung itu kalau kita lihat, tidak pernah ada warung kemudian jual kikil manusia. Kau di daerah saya sana Jalan Demak itu ada baru ini bahkan viral. Kikil itu hanya 10.000. Luar biasa. Tapi bukan kikil manusia, bukan kikil saya, bukan kikilnya orang. Satu ketika kalau kita misalnya menemukan sebuah potongan kaki manusia, kita akan jijik, akan gigu, akan ya apa? Wis pokok wedi lah. Maknanya apa? Menurut kita sendiri, kalau dari segi fisik ternyata tidak menjamin bahwa manusia itu makhluk yang terbaik. Karena itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, maka ternyata kalau kita kaji betul dan beberapa referensi yang saya baca, ternyata dalam diri manusia itu kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la ahsani takwim, ciptaan Allah yang terbaik. Ternyata dalam diri manusia itu ada sesuatu yang sangat istimewa yang tidak ada pada diri orang lain, tidak ada pada diri makhluk Allah yang lainnya. Dan itu tentunya juga tidak sembarang manusia, tapi manusia-manusia tertentu yang memang dibekali oleh Allah untuk itu. Makanya dalam belajarnya Pak Dayat itu saya sampaikan 4 permata dalam diri manusia, 4 keistimewaan yang ada dalam tubuh manusia. 4 keistimewaan. Sehingga dengan 4 keistimewaan itu, maka manusia kalau tetap menjaga 4 keistimewaan itu, kita akan tetap dapat menjaga yang namanya ahsani takwim, ciptaan Allah yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa menjaga 4 hal, dan ini nampaknya saya baca-baca ternyata juga demikian, juga ternyata juga dinukil oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang juga menukil dari sebuah riwayat yang cukup baik. Saya belum meneliti riwayat itu sahih atau tidak, saya tidak meneliti itu. Yang jelas ini tidak ada kaitannya dengan ibadah, tapi ini amat kaitannya dengan akidah dan akhlak, maka itu sangat baik untuk kita perhatikan. Dinukilkan dalam riwayat itu, arba'atun jawairu fi jismi bani Adam. Ada 4 hal yang istimewa dalam diri anak Adam. Apa saja yang 4 yang istimewa itu, sehingga anak Adam kita manusia ini menjadi makhluk Allah yang terbaik itu.
Ini Bapak dan Ibu para jamaah rahimahullah. Yang pertama, yang termasuk 4 hal tadi itu, yang pertama adalah amal jawahiru fal aql. Yang namanya keistimewaan itu, kalau bahasa saya, permata yang ada dalam diri manusia itu, yang pertama adalah akal. Akal itu apa? Ya akal. Kalau kita bicara akal, kemudian kita perhatikan makhluk Allah yang lain, makhluk Allah yang bernyawa, itu juga, maaf, akal itu kan konotasi kita hubungannya erat dengan yang namanya otak. Allah menciptakan makhluk selain manusia itu juga dibekali dengan otak, dari segi fisiknya, dari segi jasadnya. Makhluk yang lain, kambing, sapi, kerbau, kuda, itu semuanya juga diberikan oleh Allah yang namanya otak. Tetapi tidak berarti bahwa makhluk yang diberikan oleh Allah otak itu kemudian memiliki yang namanya akal. Yang diberikan oleh Allah akal itu hanya manusia. Dan itu pun akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu akan bisa menjamin kita tetap menjadi ahsani takwim kalau kita memanfaatkan akal yang diberikan oleh Allah tersebut. Tapi kalau akal yang diberikan oleh Allah kemudian kita tidak memanfaatkan dengan bagus, maka tidak nutup kemungkinan bahwa akal yang diberikan oleh Allah itu, kalau wujudnya yang tadi saya sampaikan otak, maka tidak berbeda dengan yang saya berikan contoh yang awal. Kambing itu nih digawe kari kambing njalek otak iku regane larang. Kemarin itu ketika Idul Adha, yang dapat kepala kambing atau kepala sapi itu sing didolaki otake dulu. Otake di sini. Apa? Berarti lebih berharga daripada otak kita dari segi fisik. Kalau berbicara tentang bagaimana sesungguhnya otak yang diberikan oleh Allah itu, kalau kita lihat dari para ahlinya, ahli kesehatan, otak itu yang demikian, saking rute kayak benang cilik-cilik ngono, jarene ana sing ngomong kayak kabel cilik-cilik, kabel konslet titik wis gak nyambung. Itu otak kalau dihubungkan dengan masalah akal. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, lah apa fungsi otak? Apa fungsi akal itu? Ya tentunya untuk berpikir yang baik. Saya masih ingat ketika saya ngaji di Yai Rohim Nur MA. Ada yang tahu ya? Pokoknya usianya kira-kira adik saya sih eling. Kalau jauh dari saya karo. Yai Abdul Rohim Nur MA itu almarhum Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur periode sebelum Bapak Fasihul Lisan. Ya, ini gak salah begitu ya? Oh, iya. Saya ngaji ke Porong itu, waktu itu saya masih bujangan, ngaji nih kok ambek sepeda ondel Surabaya ke Porong itu sepeda ondel. Tol Malang ke itu belum ada, masih terakhir saya ngaji itu masih ditancapkan tiang-tiangnya aja. Itu mengatakan bahwa akal itu dalam diri manusia digambarkan akal itu seperti badan pekerja. Digambarkan akal itu seperti badan pekerja. Maknanya apa? Bahwa apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita perbuat, itu adalah perintah dari akal.
Kalau akal itu dikuasai oleh hati yang nurani yang bagus, akal itu kalau nutrisinya nutrisi Al-Quran, ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, dengan kata lain menurut syariat Islam, syariat Allah, maka akal itu akan berpikir dengan sebaik-baiknya. Itu menurut Ustadz Abdurrahim Nur. Dulu belum ada istilah yai, sing dikenal cuma Ustadz Abdurrahim Nur MA, Ustadz Rohim. Tapi kalau akal itu dikuasai oleh nafsunya, beda. Tetap akal itu akan berusaha bagaimana untuk mengikuti nafsu yang memerintahkan akal itu. Nah, dalam hal ini ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, kalau dalam diri manusia itu ada 3 hal yang gaib itu, ya, yang saya hubungkan dengan kaitannya dengan akal. 3 hal itu adalah, yang pertama adalah akal, yang kedua hati, yang ketiga adalah nafsu. Oleh karena itu tidak salah kalau kita pahami bahwa dalam diri manusia yang terpenting adalah hati, betul memang. Tetapi hati itu hanya memikirkan, tidak bisa melakukan sesuatu. Karena kalau hatinya itu baik, maka hati itu akan memerintahkan kepada akal, dan akal itu yang akan membuat perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan untuk berbuat kebaikan, perencanaan untuk beramal kebaikan. Tapi kalau akal itu dikuasai oleh nafsu, kalau tadi saya istilahkan, kalau akal itu dikuasai oleh hati, hati yang baik, hati yang bagus atas dasar wahyu Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maka akal itu akan berusaha, akan merencanakan dan melakukan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kebaikan itu. Tapi kalau akal itu dikuasai oleh nafsu, maka akal itu juga akan berusaha, akal itu akan membuat perencanaan dan sekaligus bagaimana untuk pengamalannya, untuk melakukan sesuatu yang atas perintah nafsu tersebut. Itu akal. Nah, dalam hal ini ibu-ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita akan tetap dapat mempertahankan diri kita sebagai makhluk Allah yang ahsani takwim, manakala akal itu tetap kita isi dengan nutrisi yang baik. Kita kuasai akal itu dengan hati kita yang murni, hati kita yang bagus, hati kita yang suci. Dengan kata lain, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, karena tidak nutup kemungkinan, akal itu kan kadang-kadang kita, wong itu mesti pinter karena akalnya hebat, bisa jadi. Tapi tidak nutup kemungkinan orang itu kelihatannya pinter tapi akalnya gak sehat. Saya mengira orang-orang yang sekarang ini lagi, ya, kalau kita lihat kondisi masyarakat umum kita itu carut marut seperti itu juga pengaruh dari akal seseorang, akal orang-orang tertentu. Kalau kita bicara orang yang suka berbuat kejahatan, itu akalnya cerdas, tidak berarti tidak cerdas. Orang yang suka korup, orang yang suka melecehkan orang lain, itu juga akalnya cerdas. Cuma kecerdasan akal yang seperti itu yang tidak menjadikan diri kita untuk mempertahankan diri kita sebagai ahsani takwim. Nah, akal yang dikehendaki oleh Allah, kalau dalam kesempatan saat ini yang saya sampaikan ini, adalah akal yang bagus, sehingga memikirkan segala sesuatu itu untuk kemaslahatan hidup,
kemaslahatan hidup itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Tidak hanya untuk, kalau itu seorang anak, untuk anak itu saja, tapi juga untuk kehidupan masyarakat termasuk orang tua. Contohnya gini, jadi prinsipnya akal yang tergolong akal yang baik itu adalah akal yang digunakan semata-mata kebaikan menurut sunnah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau akal itu digunakan untuk yang tidak bagus, dalam hal ini itu boleh dikategorikan orang itu tidak berakal. Contoh, misal ada orang jelas di tempat itu tempat yang akan membawa bencana, yang menyengsarakan, yang menyesatkan. Tapi anak itu atau orang itu tetap melalui lewat itu. Berarti sudah diingatkan, kata sudah dengan ojo nok kono, engko kon kejegur, ojo nok kono, mesti kon akan rusak. Ngono sik dilewati ae. Begitu dilewati, katakanlah begitu, yang tadi telah memberikan penjelasan, yang tadi telah memberikan peringatan, mau jadi gak duwe akal. Seorang anak yang memperlakukan sesuatu pada orang tuanya yang tidak bagus, kemudian kita melihat, kita yang melihat akan mengatakan, iku sapa iku? Arek kok gak duwe akal. Maknanya apa? Dia punya akal, punya otak, tapi akalnya tidak digunakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka dalam hal ini, orang yang memiliki akal tapi akalnya tidak difungsikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah, itu tergolong orang yang tidak punya akal, tidak berakal. Kalau orang itu tidak berakal, tentu ibu-ibu sekalian yang saya hormati, melakukan segala sesuatu itu atas dasar nafsunya tadi, tidak atas dasar wahyu Allah, tidak atas dasar kebenaran, tidak atas dasar isi hati nurani yang baik itu. Kalau yang seperti itu, maka tentu orang yang memiliki akal seperti itu tidak dapat mempertahankan dirinya sebagai makhluk Allah ahsani taqwim. Tidak bisa mempertahankan diri bahwa apa yang dilakukan itu bukan malah untuk menjaga dirinya sebagai makhluk Allah yang terbaik, tapi justru sebaliknya. Kelanjutan dari surat At-Tin yang kita jadikan judul tadi itu adalah summa radadnahu asfala safilin. Ibu sekalian, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu akal itu sangat penting. Marilah kita pupuk terus agar akal yang diberikan oleh Allah itu dapat kita fungsikan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu al-aql, yang namanya akal. Tapi sebaliknya tadi, kalau orang itu tidak bisa punya akal dengan baik, ya, dan bisa jadi orang itu akalnya bagus sesungguhnya, tetapi karena sesuatu hal bisa jadi akal itu tidak berfungsi. Dalam riwayat itu diteruskan fal ghadabu yazilul akal. Orang yang marah itu akan merusak fungsi akal. Orang yang marah. Maknanya apa? Supaya kita menjaga kebenaran, menjaga kesehatan, menjaga kemurnian akal, maka kita tidak boleh marah. Dalam arti marah yang tidak terkendali. Riwayat banyak sekalian. Dalam sejarah, dalam masa Rasulullah SAW, karena sesuatu ini ada sebuah cerita di masa Rasulullah SAW.
Karena kemarahan tadi itu, karena marah akhirnya akalnya itu tidak berfungsi. Satu ketika, ibu dan bapak, para jamaah rahimahullah, Nabi Muhammad itu satu ketika silaturahim ke mertuanya. Siapa bu mertuanya? Abu Bakar. Biasa. Abu Bakar itu ya sahabat, ya mertua. Berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kayang ngomong diskusi tentang masalah agama, diskusi untuk memikirkan bagaimana nasib umat dan seterusnya. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang marah-marah kepada Abu Bakar. Apa amarah? Enggak tahu. Dalam riwayat itu tidak dijelaskan. Pokoknya orang itu marah-marah kepada Abu Bakar. Karena marah kepada Abu Bakar itu masih bisa mengendalikan emosi, menengai, didelok. Wis, nggak lama kemudian ternyata ada lagi orang yang juga marah-marah dan marahnya itu lebih nemen. Apa lebih nemen itu? Jere wong Jawa entek ngamek kurang golek. Nek gak wong Sedayu ambek wong Lamongan gak ngerti entek ngamek kurang golek. Nek wong Lamongan ambek wong Sedayu ngerti. Wong Gresik. Entek ngamek kurang golek. Nek wis entek acara iku golek-golek terus kok itu jenenge. Marahnya luar biasa. Itu juga masih biasa. Kemudian ternyata datang lagi yang marahnya juga lebih parah lagi. Saat itu nampaknya Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu mengendalikan diri. Akhirnya saat itu pula Abu Bakar ikut marah. Kau niku lapo nang aku marah-mariku, salahku opo, macam-macam. Saat itu ketika Abu Bakar marah kembali bales ngamuk, bales muring-muring nanggone wong sing muring-muring dia itu, saat itu Nabi Muhammad itu gak ada salam, gak ada pamit, ngadeg metu. Coba sampai ning pomone ono mantu teko nang omah, mulai gak ada pamit iki kira-kira ya apa? Ya secara otomatis Abu Bakar melihat Rasulullah SAW itu pulang berdiri, pulang keluar rumah tanpa salam, tanpa pamit, kemudian katakanlah di teras rumah langsung Abu Bakar berdiri, hei Muhammad ya Rasulullah, ada apa? Kok dengarin? Kamu kok pulang tanpa pamit, tanpa salam, itu ada apa? Cerita Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, yang pertama tadi sampai mendapatkan orang, kemudian sampai dimarahi, sampai tenang saja. Saya mesem, alhamdulillah dalam batin. Yang kedua juga begitu, masih dia. Begitu yang ketiga, nampaknya sampai tidak bisa mengendalikan amarah, sampai ikut marah, dan sampai ketika ikut marah itu berarti sampai itu dikuasai oleh setan. Karena itu tidak disenangi oleh Allah. Saya juga pulang. Saat itu pula Abu Bakar langsung istighfar, minta ampun pada Allah. Dan tidak terulang lagi. Itu luar biasa. Hanya karena marah saja. Kalau kita perhatikan bagaimana kejadian di masyarakat kita karena marah, kan banyak. Kalau tadi saya contohkan, saya istilahkan ada orang tua marah kepada anaknya karena berlebihan. Ada anak yang marah kepada orang tuanya karena berlebihan. Beberapa waktu kira-kira mungkin 5 atau 6 bulan yang lalu ada berita kan, seorang ibu yang membuang anaknya, membuang bayinya di atas teras rumah tetangganya. Kenapa? Karena marah dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini karena itu orang yang marah itu maka bisa jadi fungsi otaknya, fungsi akalnya tidak berlaku lagi. Makanya orang yang marah itu merusak yang namanya akal. Lah kita, apakah kita nggak boleh marah? Ya boleh, tapi marahnya marah yang terkendali. Tidak berarti kemudian anak kita tidak baik kita biarkan saja, ya tidak. Tetap kita ingatkan dengan yang sebaik-baiknya. Ibu, bapak jamaah rahimahullah. Yang kedua, ad-din, agama.
yang dapat menjadikan kita, yang dapat mempertahankan diri kita ini menjadi manusia, menjadi makhluk Allah yang ahsani takwim, itu adalah dengan agama yang diberikan oleh Allah. Ya, agama yang kita bicarakan ya tiada lagi ya, agama Islam. Agama selain Islam ya tentunya menurut keyakinan kita adalah tidak baik. Cuma kita sesama warga negara tetap wajib menghormati, menghargai. Tapi sementara tidak seperti itu. Saat ini kondisi masyarakat kita, orang-orang tertentu yang tidak senang kepada Islam itu justru bagaimana caranya agar orang Islam itu meyakini bahwa semua agama itu baik. Koyok-koyoknya seperti itu. Nah ini kalau kita tidak waspada, terpengaruh kita untuk itu. Agama yang baik, yang bagus hanya Islam. Mana agama sing sok ngatur mulai bangun tidur sampai tidur kembali? Tidak ada. Yang ada cuma Islam. Bangun ono carane, masuk WC ada caranya, mau makan ada caranya, tidur semua itu hanya Islam. Nah, dengan ajaran agama itu supaya apa? Kita untuk mengatur kehidupan kita ini tetap baik. Kalau kita tidak taat dengan aturan agama, akan menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak baik. Ini dalam riwayat, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqurun naril hatabi. Dalam riwayat ini, wal hasadu yaziluddin. Hasud itu merusak agama. Hasud itu apa? Memakan kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulun naril hatabi. Jauhilah diri kamu dari sifat hasad, karena sifat hasad itu akan memakan kebaikanmu, akan merusak kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Dalam bahasa riwayat ini, wal hasadu yazilul din. Hasad itu akan merusak agama. Lah, hasad itu ya kita harus berhati-hati. Hasad itu dengki. Cirinya orang hasad itu, Bu, ini ono koncoy seneng susah, ini ono koncoy susah seneng. Si kuda cirinya. Itu cirinya gitu. Kalau ada orang lain baik, malah dongkol hati ini. Tapi kalau ada orang susah, seneng. Wis kapok kapan kon. Itu. Karena itu kita harus jauhi dari sifat hasad itu. Supaya apa? Agama kita tetap jalan. Makanya semua kehidupan kita, mari kita gunakan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang sempurna di sisi Allah itu tidak ada lain kecuali Islam. Makanya surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lah, yang dikatakan sebenar-benar takwa itu yang bagaimana? Takwa menurut kembali referensi dari Ustadz Abdurrahim Nur, yang namanya takwa itu, takwa sebenarnya adalah takwa yang terus menerus. Terus menerus. Cilik takwa, remaja takwa, sampai dewasa takwa, sampai tua juga takwa. Kenapa? Kalau tidak takwa, jangan-jangan ketika kita tidak bertakwa itu, ketika tidak mempertahankan agama itu, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tergolong orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini Ibu sekalian. Jadi agama itu penting. Kalau saya pernah belajar perbandingan agama waktu di PGA dulu itu, yang namanya agama dari kata agama. A itu tidak, agama itu korat karit. Dari orang yang beragama itu tidak akan korat karit hidupnya. Tapi kalau orang itu tidak taat dengan beragama, korat karit hidupnya. Apanya yang korat karit? Ya macam-macam.
Jangan dipandang bahwa orang itu sejahtera karena ekonominya, orang itu sejahtera karena dunianya, tapi sesungguhnya tidak demikian. Oleh sebab itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita taat dengan aturan agama Allah, taat dengan aturan Islam, maka yang penting adalah kita taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu diantaranya yang sering kita lakukan dalam paling tidak sehari semalam 5 waktu itu yaitu sholat. Makanya siapa sing kepengin ngapiki urip, api ono sholatmu. Lihat orang yang sholatnya saja tidak tertib, sampai lihat bukti yang ada. Sampai lihat, perhatikan betul. Orang yang tidak tertib dalam hal sholat itu kehidupannya juga tidak akan tertib. Nek kepingin tertib baik, maka tertib dan baiklah dalam menjalankan sholat. Sedikit lagi ya, karena waktunya tinggal sedikit. Ibu dan bapak para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wal amalus sholih, amal soleh. Amal soleh itu apa? Kata para ahlinya, yang namanya amal soleh itu kebaikan tapi tepat guna. Jadi wong saiki tepat guna. Amal soleh itu tidak berarti semua amal kebaikan. Kebaikan itu kalau tidak tepat guna bisa jadi tidak soleh. Contoh, ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang dibutuhkan bukan, maaf istilahnya bukan ekonomi, tapi dia mendapatkan sebuah masalah dalam keluarga, minta dinasehati, minta jalan keluar yang terbaik. Tapi kalau kita kemudian kita memberikan sesuatu, katakanlah sebuah makanan atau apa pada orang itu kan baik, tapi itu tidak tergolong amal soleh. Karena apa? Tidak tepat guna. Sebaliknya ada orang yang lapar, yang dibutuhkan tuh makan, sampai nasihati, sampai kayak pengajian, gono gak ini. Itu baik, ngajak kebaikan orang itu baik, tapi yang dibutuhkan itu bukan itu. Yang dibutuhkan saat itu adalah makan, ya oke ono mangan. Itu namanya amal soleh. Itu namanya amal soleh. Bahasa kasar ya tadi itu, ilmu melakukan sesuatu yang tepat guna, kebaikan tapi tepat guna. Kalau kebaikan tidak tepat guna ya tidak tergolong amal soleh. Lah, orang yang beramal soleh itu hanya orang-orang yang memang fungsi akalnya benar, menjalankan agamanya juga benar. Kalau akalnya difungsikan dengan bagus, menjalankan agama dengan bagus, insya Allah akan terbesit hatinya, akan terprovokasi hatinya itu untuk apa? Untuk beramal soleh. Meskipun amal soleh, amal kebaikan tepat guna, tapi kalau akalnya nggak pas, hatinya nggak pas, bisa jadi itu tidak tergolong amal soleh, tapi termasuk amalan-amalan yang jelek. Karena itu wal ghibatu yazilul amalus soleh. Ghibah itu dalam riwayat ini yang saya kutip ini, al ghibatu yazilul amalus soleh. Ghibah itu akan merusak amal soleh. Ghibah itu gunjing, basa kasare ngono apa ya? Apa? Ngerasani. Bisa jadi ngerasani, bisa jadi ini, bisa dikatakan apa? Mari ngekei wong terus diundat-undat. Ngekei wong diundat-undat. Dalam ayat jelas itu, ngekei wong sing diundat-undat, amal soleh kan? Katakanlah kita beramal soleh, tapi kita undat-undat, maka amal soleh kita itu justru nanti akan jadi setrika yang menyetrika punggung kita di neraka. Tidak malah mendapatkan pahala, tapi malah jadi setrika untuk menyetrika kita, menyetrika punggung kita nanti di neraka. Naudzubillah. Nah, sekali lagi, ibu dan bapak, ya saiki ghibah iku seneng ya ghibah rasan-rasan apa mana ya termasuk bahasa sekarang kita hoak itu kan
Rasan-rasan. Nek ngomongi wong iku elek, diomongi eleke, nek ana wonge iku tetep tergolong rasan-rasan. Nek ana wonge ya termasuk hibah. Itu loh. Makanya hati-hati. Dan ini yang paling banyak digemari oleh bapak-bapak sekarang. Itu hibah ini. Kalau ibu nggak pernah, gitu. Ibu nggak pernah. Atau wali aneh atau mungkin lebih nemen karo lah. Ya, sekarang bahkan Bu, sekarang itu seperti itu. Yang suka nonton TV, isi namanya hibah, rasa-rasa, ngomongi elek wong dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, maka apa yang kita lakukan itu tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Kalau dengan ayat tadi saya sampaikan wal hasatu iyyakum wal hasata fa innal hasata yakulul hasanat kama takulun naril hatobi. Jauhilah diri kamu dari sifat hasud, sifat dengki, karena sifat hasud dengki itu memakan kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Kita beramal kebaikan buahnya, tapi gak bisa mengendalikan kita dari hasud, dari riba, dari dengki, maka di mata Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan kita itu sama dengan nol. Bahasa matematikanya, maaf. Ini 1 kali 0 ya 1. 2 kali 0 1. Atau sebaliknya 0 kali 1 ya 0. 100 kali 0 ya 0. Berapapun amal kebaikan kita, kalau kita tidak bisa menjaga itu, maka kita akan merasa rugi. Dan itu dalam riwayat yang lain dikategorikan orang yang apa? Orang yang rugi. Orang yang rugi. Yang rugi itu bagaimana? Amalnya baik, tapi di dunia suka membenci orang, di dunia suka memfitnah orang, di dunia suka mendolimi orang. Nanti satu ketika ini hatinya sahih ini. Satu ketika nanti di akhirat amalan kita bagus itu, ya Allah mana pahala saya iya. Akhwan pahala wake, datang orang. Ya Allah, akhwan itu dulu waktu di dunia suka mendolimi saya, suka ngejek saya, suka ghibah saya nuntut. Akhirnya apa? Pahala saya diambil kayak nono. Ngono teko maneh, pahala saya diambil lagi kayak nono. Ono teko maneh, pahala saya diambil lagi. Pahala saya habis, masih ada orang yang nuntut kita. Karena pernah kita zalimi, pernah kita hasud waktu di dunia, maka bukan pahala saya habis, maka dosanya orang itu dilimpahkan kepada saya. Naudzubillah. Itu yang namanya orang itu merugi. Ketokane luar biasa. Salate wajib bukan main. Tapi gak iso ngilangi hibah, gak iso ngilangi hasud. Maka yang semacam itu menurut riwayat Rasulullah SAW tergolong orang yang rugi. Makanya kita jangan sampai rugi. Eman sekadung nglakoni apik kok rugi, jangan sampai itu. Ini ibu dan bapak para jamaah rahimakumullah yang saya hormati. Jadi sekali lagi, diri kita itu akan tetap menjadi orang yang ahsani takwim manakala apa-apa yang baik yang bisa menjaga diri kita tetap menjadi orang yang baik itu kita pertahankan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan akal kita fungsikan akal kita dengan bagus, sehingga dengan akal itu yang semula kita tidak tahu yang jelek yang baik, kita semakin tahu. Dengan akal itu kita bisa merencanakan segala sesuatu yang baik, memprogramkan amal kebaikan kita, apakah itu sebagai pribadi atau organisasi atau mungkin jamaah sosial, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan akal kita manfaatkan akal kita sebagus-bagusnya, semampu kita. Agama yang diberikan oleh Allah kita jalankan dengan bagus. Jangan sia-siakan agama yang diberikan oleh Allah, karena dengan agama itu kita akan tergolong manusia yang tetap lurus baik. Kebaikan kita itu karena kita ini diatur oleh Allah lewat tuntunan agama Allah.
Hewan tidak diberikan oleh Allah agama. Yang diberikan agama hanya manusia. Cuman manusia itu ada yang mau, ada yang tidak. Nah, tentunya kita sebagai hamba Allah, kita harus bisa melaksanakan agama yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, sebagai kesimpulan tadi, marilah kita selalu beramal kebaikan. Jangan sampai kita lepas dari amal kebaikan. Dengan amal kebaikan itu, ya tentunya yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Dan tidak hanya itu, amal kebaikan itu juga bisa bagaimana untuk tetap dapat melestarikan kehidupan alam semesta. Dalam bahasa Rasulullah SAW, bahasa kita adalah rahmatan lil alamin. Hidup kita itu ada manfaatnya, hidup kita itu ada fungsinya, keberadaan kita itu ada manfaatnya untuk orang lain, tidak hanya untuk diri kita. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku liqouli hadza fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.